Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang penuh berkah ini, di hari kemerdekaan negeri kita yang ke-76 dan juga bertepatan dengan tanggal 8 Muharram, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini untuk berbincang-bincang santai untuk membicarakan salah satu tema yang sangat penting sekali, termasuk tema yang menjadi gesekan antara ahlus sunnah dengan di luar ahlus sunnah wal jamaah. Dan tema ini seringkali diulang setiap tahun karena sebagian kaum muslimin seringkali ketika mengaitkan Asyura dikaitkan dengan tragedi berdarah yang pernah terjadi beberapa abad yang lalu, yaitu tragedi yang sangat mengenaskan, yang menyedihkan hati, yaitu terbunuhnya cucu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bersama narasumber kita, guru kita, ustadz kita, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah. Alhamdulillah jazahullahu khairan, beliau berkenan untuk memberikan masukan, memberikan nasihat, berbagi ilmu kepada kita agar kita bisa memahami bagaimana ahlus sunnah wal jamaah bersikap tentang hal ini. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Hayakumullah. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas kesempatan antum Ustaz. Wa fikum barakallah. Dan Ustaz Nizar antum sudah mengetahuinya, beliau adalah salah satu yang dipercaya di dalam Dewan Fatwa Al-Irsyad. Beliau salah satu pemateri di Fatwa TV dengan tema kajian sirah sahabat. Jadi insyaallah kita sedang bersama narasumber yang tepat untuk membicarakan permasalahan ini. Ustaz Nizar, hafizakallah Ustaz. Terkait tentang terbunuhnya Husain bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, bisa antum menceritakan kepada kita tentang garis besar peristiwa itu? Barakallahu fiik Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebetulnya kalau kita lihat mulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib, Hasan, Husain radhiyallahu taala anhum. Memang benar kata Rasulullah SAW, waktu berjalan, masa semakin tua, fitnah pun semakin menjadi. Masya Allah. Nah. Umar ibnul Khattab dibunuh oleh satu orang, ya, yang saya tahu bukan sebuah konspirasi. Naik kepada Khalifah Utsman, dibunuh konspirasi. Iya betul. Bahkan tak tanggung-tanggung konspirasi dari 5 negara dikumpulkan oleh satu orang. Memang semua motor itu satu ya. Mobil juga motornya satu kan gitu kan. Benar. Ya, tapi penggerak-penggeraknya banyak. Ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu juga konspirasi. Masya Allah. Ya. Kemudian Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma diracuni, juga konspirasi. Husain juga sama. Memang masalah terbunuhnya Husain ini kan berkaitan dengan satu kelompok yang kalau kita pakai bahasa ekstrim itu lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Ya, bahasa kasarnya maling teriak maling. Masya Allah. Kan gitu. Maksudnya gimana? Ini kan sebuah rentetan cerita gitu kan, rentetan cerita dimulai dari tahun 60 Hijriah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan membaiat putranya
yaitu Yazid bin Muawiyah. Ini awal mulanya dari sini. Awal mula. Memang pencetusnya itu sebelumnya panjang rentetan, tapi mulai muncul istilahnya membesar apinya itu dari sini. Api permasalahan ya. Api masalahnya dari sini membesar. Nah, para sahabat memandang pengangkatan Yazid kurang tepat. Sedangkan Husain radhiyallahu taala anhu tahu persis perjanjian antara Hasan bin Ali kakaknya dengan Muawiyah, yaitu menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, wa man sabaqahum, itu orang-orang sebelum mereka, yaitu para khulafa Rasyidun. Artinya kalau penetapan khilafah berarti dibangun di atas syura, kan gitu kan, di atas syura. Ya, syura itu kan ada dua, ada penunjukan tim dewan syuranya, ya, ada yang diserahkan kepada masyarakat. Nah, gitu. Kalau Umar bin Khattab menunjuk dewan syura, Utsman bin Affan melepas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum melepas. Nah, Muawiyah nunjuk Yazid putranya, sehingga ini tidak disetujui oleh, nggak sejalan lah dengan para sahabat. Tapi mereka membaiat kok. Mereka membaiat. Pada akhirnya mereka membaiat semua. Walaupun Abdullah ibnu Umar pada awalnya kan tidak baiat. Abdullah bin Abbas awalnya tidak membaiat. Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq awalnya nggak baiat. Tapi mereka membaiat akhirnya. Yang tetap dengan pendiriannya tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah itu adalah Husain bin Ali radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, Abdullah bin Zubair bin Awam tidak mau membaiat. Cerita panjang yang pada akhirnya Yazid mengerahkan pasukan. Mereka berdua kan tinggal di Madinah. Nah, kemudian karena kalau bahasa Indonesianya diintimidasi gitu ya oleh pasukan, akhirnya mereka lari dari Madinah ke Makkah malam hari. Nah, dari situ mulailah didengar oleh orang-orang Kufa. Nah, ahlul Kufa, ahlul makri wal khida'. Jadi kelompok masyarakat yang suka berkhianat. Jadi di ubun-ubunnya itu kayak tertulis gitu, khianat gitu ya. Subhanallah, dari awal seperti itu ya. Jadi dari awal, dari penaklukan Irak dulu oleh Khalid bin Walid ya. Kemudian Khalid pindah ya kan, diserahkan kepada Syaibani, keluarga Syaibani untuk mengalahkan itu, terus membelot terus panjang sejarah gitu kan, sampai terjadi perang Qadisiyah. Itu pembelotan semua itu dari mereka itu orang ahlul Irak secara umum. Nah, mereka dengar itu ahlul Irak bahwa Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu tidak mau membaiat Yazid. Ya, itu dimanfaatkan momen itu. Karena mereka berpengalaman melakukan itu terhadap ayahanda Husain radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib digituan oleh mereka. Cuman bedanya mereka membuat petisi, apa ya istilahnya, surat pernyataan gitu ya, kesepakatan gitu. Mereka bikin surat, bahkan banyak sekali suratnya. Ngumpulin tanda tangan. Iya, kalau sekarang kan ngumpulin tanda tangan se-RT atau ngumpulin tanda tangan se-Indonesia nunjukkan ketidakpercayaan gitu ya. Mereka nulis surat. Nah, Ibnu Katsir itu bilang di Al-Bidayah wan Nihayah itu pertama-tama itu surat nyampe sampai 150 surat. Ke Husain bin Ali. 150 surat yo, zaman itu kan kertasnya bukan HVS kita ya. Numpuknya kayak apa itu. Subhanallah. Sampai pada akhirnya surat itu silih berganti berdatangan terus. Ada yang menyebutkan di Mausu'at Hasan Husain disebutkan di situ sampai 500 surat. Yang numpuk di Husain bin Ali. Iya. Dan Ibnu Katsir
rahimahullah ya, dengan kecerdasan beliau disebutkan itu surat dari si fulan, surat dari fulan, surat namanya lengkap disebutin, surat fulan gitu. Pertama-tama surat fulan isinya ini, surat fulan isinya ini, berikutnya surat, masya Allah rahimahullahu rahmah wasi'ah. Nah itu yang mempengaruhi apa, kalau kita mempengaruhi Husain gitu ya, radhiyallahu taala anhu, mengaruhi Husain, akhirnya beliau memutuskan untuk datang ke Kufa, datang ke Irak gitu ya, Kufa. Tapi sebelumnya beliau mengutus utusan, utusan misanannya, sepupunya, yaitu anak dari Aqil bin Abi Thalib, yaitu Muslim bin Aqil. Ya, diutuslah Muslim untuk ngecek. Terjadilah di sono sambutan meriah apa, sampai mereka penduduk Kufa itu membaiat Ali lewat tangannya Muslim. Membaiat Husain bin Ali lewat tangannya Muslim bin Aqil. Udah dari situ Muslim bin Aqil nulis surat kepada Husain, Aniqdim gitu kan, nanti datang deh, mereka benar memang. Berangkatlah, sudahlah mulai keyakinan bulat dari Husain untuk datang. Ini kalau cerita lengkapnya ya. Datanglah Husain ke mana, mulai terfikir kuat untuk datang. Terdengar oleh sahabat-sahabat senior semua yang di Madinah, yang di Makkah, kedengeran semua sahabat-sahabat kibar, sahabat yang hidup saat itu. Husain mau datang ke Kufa. Mereka berbondong-bondong, kalau bahasa anak berbondong-bondong itu mencegah Husain untuk jangan datang. Supaya tidak berangkat ke Kufa. Supaya nggak berangkat. Gitu ya, berbondong-bondong untuk datang. Supaya nggak berangkat. Ada yang nulis surat, ada yang datang langsung, supaya nggak datang. Abdullah bin Abbas datang, Jabir bin Abdillah nulis surat, sahabat rata-rata. Yang hidup saat itu semua, hampir semua itu ngasih masukan ke Husain. Sampai saudaranya Muhammad bin Ali yang dikenal dengan nama Muhammad Akhanafiyah itu datang dari Madinah ke Makkah untuk nasihati Husain. Jawaban Husain tetap. Alasan mereka adalah, apakah kamu akan mendatangi tempat di mana, mendatangi satu masyarakat di mana ayahmu dulu ditipu oleh mereka. Ya, matinya juga mereka. Ya, dan mereka pun yang membunuh ayahmu. Dan saudaramu pun diracuni, dibunuh oleh mereka. Apakah kamu masih mau datang menemui mereka? Gitu. Jawaban Husain apa? Beliau mengatakan, saya meninggal di tempat ini dan itu lebih baik daripada saya harus duduk-duduk di Makkah saja. Selalu begitu jawaban beliau ke beberapa sahabat yang menasihatinya. Bersikukuh beliau untuk berjalan. Ya. Jalanlah beliau, subhanallah, beliau itu jalan di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu kan tanggal 8 ya, Dzulhijjah. Berangkat ninggalin Makkah. Kisah Muslim bin Aqil yang di Kufa pun berjalan sampai gubernur Kufa yang pertama bernama Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir tahu apa yang terjadi dengan penduduk Kufa, dukungan besar terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tapi gubernur Kufa saat itu tutup mata dengan apa yang terjadi. Ringkasnya begitulah, tutup mata dengan yang terjadi. Kemudian ada mata-mata yang menyampaikan kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah bahwa gubernurnya tutup mata. Nah, akhirnya ada, lupa saya namanya, orang kepercayaannya Muawiyah, penasehat. Kepercayaan Muawiyah. Muawiyah wafat, akhirnya dia jadi penasehat Yazid. Gitu, penasehat Yazid. Yazid sebetulnya tidak suka dengan Ubaidullah bin Ziyad. Tidak suka dia sama Ubaidullah. Karena yang nunjuk itu dulu abahnya di Basra, dia nggak suka.
Tapi si penasehat ini menyarankan agar gubernurnya diganti. Nu'man bin Bashir diganti dengan bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad. Nurut Yazidnya dengan penasehat ini. Digantilah. Akhirnya 2 wilayah digabung jadi satu. Basra sama Kufa. Nah, muncullah penggabungan wilayah Basra. Ini Basra itu kan ada 2. Basra yang Irak, Basra yang di luar Irak. Ini Basra yang Irak. Nah, digabung jadi satu wilayah Basra. Ya, Basra itu wilayah atas, Kufa itu wilayah atas, ini Basra wilayah bawah. Jadi digabung jadi satu dengan satu kepala daerah Ubaidullah bin Ziyad. Ringkas cerita, Ubaidullah bin Ziyad masuk dan dia nyelinap ini ternyata benar. Kemudian dia cari istilahnya itu intelijen. Siapa ini penyebabnya? Ditemukanlah penyebabnya ternyata Muslim bin Aqil. Coba cari tinggal di mana, kamu pura-pura aja bawa duit untuk bantu dia. Jadi model spionase pura-pura model begini intelijensi gini sudah dari zaman dulu ternyata ya. Pura-pura bawa fulus gitu ya, terus ngasih pura-pura gabung di majelis taklim padahal dia intelijen. Intelijen ya. Saya emang dari zaman dulu begitu. Alhasil dia datang bawa fulus dan sebagainya. Lapor ke Yazid. Ternyata Muslim bin Aqil tinggal di rumah Hani bin Urwah. Lapor ke Ubaidillah. Lapor ke Ubaidillah bin Ziyad. Ya, ke Ubaidillah bin Ziyad lapor. Di rumahnya Hani. Ringkas cerita, Hani ditangkap. Obrolan panjang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang jelas ya si Ubaidillah nanya, "Mana Muslim? Andai Muslim di bawah kaki saya tidak akan saya angkat." Masya Allah. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Gak bakal saya angkat. Nah dari situ Hani dia mengalami penyiksaan oleh Ubaidillah bin Ziyad di hidungnya patah, ininya luka-luka parah di mukanya, terus dipenjara. Muslim bin Aqil dengar. Akhirnya dia mengumpulkan kira-kira 4.000 penduduk Kufa pendukung Husain. Ini ghadarnya di sini. 4.000 penduduk Kufa ngumpul. Mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad dengan formasi pertempuran. Maimanah, Maisarah, Qalb. Ya kan, pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, dan pasukan penyerang. Pasukan penyerang Muslim bin Aqil. Udah nyampe di situ, Ubaidullah bin Ziyad melihat penyerangan itu ditutup istananya dia. Ditutup, semua pintu ditutup. Nunjukin apa? Jaban. Ya, tutup semua. Orang pengecut itu pasti belut. Kan gitu kan, belut nih. Udah ditutup semua. Di dalam istananya itu ada tokoh-tokoh Kufa. Dia bilang sama tokoh Kufa, kalian buat Muslim bin Aqil terhina. Bikin Muslim bin Aqil gigit jari dan terhina. Caranya gimana? Kamu takut-takutin itu semua orang. Ancam semua. Siapapun yang ikut di barisan Muslim bin Aqil akan dibikin miskin, melarat, akan diserang oleh pasukan di Syam, nanti akan dibunuh keluarganya. Mulai menyelinap keluar dari istana, nyelinap mereka. Akhirnya satu-satu keluar dari barisan. Mundur. 4.000 sisa 500. Mulai sore sisa 300. Mulai gelap sisa 30. Habis maghrib, habis sholat maghrib persis, sisa Muslim bin Aqil sendiri. Subhanallah. Sendiri Muslim bin Aqil. Ditinggal sendiri. Oleh Semua kabur. Subhanallah. Ghadar. Lihat pengkhianatan hebat dari penduduk Irak, Kufa. Subhanallah. Muslim sendiri kan bukan warga situ. Dia bingung nyari ini jalannya kemana. Ini harus kemana? Muter bingung, gelap. Udah malam gelap. Haus luar biasa. Ngetok rumah seorang perempuan.
perempuan minta minum aja, ngobrol panjang sampai dikasih tempat yang bukan rumahnya dia, sebelah atau gimana, itu bukan rumahnya dia, tinggal di situ. Anak ini dia lapor ke Ubaidillah bin Yazid, dikepung sama Ubaidillah Yazid, ditangkap, kemudian dibunuh. Ringkas cerita, Muslim bin Aqil dibunuh, Hani bin Urwah dibunuh. Tapi sebelum dibunuh dia pesan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia komandan perang untuk penaklukan daerah Roy, Syam. Sampaikan ke Husain bahwa Husain itu lagi mau ke sini. Sampaikan ke Husain, jangan ke sini, pulang balik lagi. Batalkan, kembali lagi. Dia mau, Umar bin Sa'ad ini mau. Ya udah, bikin utusan wasiat disampaikan. Tapi terbunuhnya Muslim bin Aqil hari Arafah. Nah, disinilah mulai kisahnya. Di hari Arafah berarti Husain sudah jalan. Jalan sampai 3 hari, disamperin sama Abdullah bin Umar. Disusul sama Abdullah bin Umar. Dinasehati sama Abdullah bin Umar, ente mau datang ke tempat pengkhianat yang membunuh ayahmu, yang membunuh kakakmu, kamu mau masih datang ke situ? Ya tetap dengan pendiriannya, dia mau datang. Apa ucapannya? Nangis. Abdullah bin Umar menangis. Semua sahabat menangis. Abdullah bin Umar nangis dan dipeluk Husain. Dipeluk luar biasa, dengan tangisan, dengan pelukan luar biasa. Setelah dipeluk ngomong apa? Astaudi'akallah min qatilin. Allahu Akbar. Apa artinya? Itu terjemahin. Artinya dia siap mati. Astaudi'akallah min qatilin. Jadi kalau bahasa simpelnya, selamat tinggal saudaraku yang bakal terbunuh. Masya Allah. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anhum. Jalan. Setengah jalan ketemu penyair Farosdak yang pernah dipenjara di sumur oleh Umar bin Khattab. Sama Farosdak juga bilang, bagaimana dengan penduduk Kufah? Farosdak bilang, hati mereka sama kamu, tapi pedang mereka sama penguasa. Tetap beliau jalan, tetap lanjutkan. Sampailah di situ, Ubaidullah bin Ziyad tahu mengirim pasukan, 1000 pasukan. Komandannya Hur bin siapa namanya? Lupa namanya, komandannya Hur bin siapa gitu. Al-Hur komandannya. Tugasnya dia apa? Tugasnya dia menghalau jangan sampai Husain masuk ke Kufah. Nah itu tugasnya dia. Ketemulah di Qadisiyah. Di Qadisiyah ketemu. Mau kemana kamu? Saya mau ke Kufah. Ya, saya mau ke Kufah. Kata komandannya Hur ini bilang, lebih baik Anda balik lagi ke Makkah. Disuruh balik sama komandan. Ya, tahu menghormati, balik ke Makkah. Kenapa? Karena saya tidak mau melakukan, istilah kita ya, tidak mau melakukan perbuatan yang menjadikan diriku terhina. Masya Allah. Mending kamu pulang. Tidak. Kamu siapa? Kata Husain. Saya Hur bin Sapa gitu. Oh gitu. Ya. Thaqilat ka ummuk, katanya Husain. Thaqilat ka ummuk. Insya Allah. Kalau bukan engkau yang ngomong, saya akan menuntut balas. Ini ringkas cerita, komandan ini akhirnya menggiring Husain ke wilayah utara. Biar nggak masuk ke Kufah, digiring. Wilayah utara itu masuk ke wilayah Karbala. Diarahkan ke arah Karbala. Ya, sampai masuklah ke wilayah Karbala. Husain mengatakan, ini tempat apa? Dijawab Karbala. Karbala, Husain menjawab, Karun wabala. Karbun wabala. Iya, karbun wabala. Karbala, karbun wabala. Ya, ini problem dan penuh permasalahan ini di sini nih. Problem dan masalah. Iya, problem dan masalah ini. Karun wabala.
Radhiyallahu. Nah, disitulah cerita berkembang. Akhirnya pasukan Umar bin Sa'ad yang harusnya ke daerah Rai dialihkan sama Ubaidullah bin Ziyad untuk menghadapi Husain bin Ali. Jumlahnya 4.000. Jadi 4.000 ditambah 1.000, 5.000 menghadapi Husain bin Ali yang jumlahnya 74 saja. Terdiri dari keluarganya, anak-anaknya, ponakan-ponakannya, sepupu-sepupunya 72 orang. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, disitulah ketika hari Kamis ya. Hari Kamisnya itu mereka sudah mulai menyerang. Kemudian terjadi obrolan, negosiasi dan sebagainya. Mereka mau melakukan penyerangan dan Husain bin Ali siap untuk menemui Yazid bin Muawiyah. Jika tidak, siap untuk pulang. Tapi sebetulnya Ubaidullah bin Ziyad setuju dengan tawarannya Husain. Tapi ada idzim ba'atha asqaha. Famuncul asqal qaum. Ya, setannya muncul di situ. Setannya ada Syamr bin Dziljushan. Itu setannya. Syamr bin Dziljushan. Ini setannya. Dia bilang tidak boleh. Husain harus ikut hukum kamu, wahai Ubaidullah. Terpengaruh Ubaidullah bin Ziyad oleh Syamr bin Dziljushan ini. Akhirnya Syamr Dziljushan diutus. Kalau Umar bin Sa'ad tidak mau mengikuti perintah kamu, wahai Syamr, jadi komandannya. Oh, setan nih. Jadi komandan. Disitulah dia Syamr mengerahkan 5.000 untuk menyerang. Kamu wahai Husain harus ikut hukumnya Ubaidullah bin Ziyad. Tidak mau. Kalau gitu kami siap membunuhmu. Beri kami waktu untuk berdoa. Malam itu berdoa dan sebagainya. Nah, disinilah ada yang disebutkan dalam referensi Syiah bahwa Zainab bintu Ali, saudaranya Husain, adiknya, itu menangis. Akhirnya direda tangisannya, menangis sesuatu yang sudah ditentukan ajal dan sebagainya, direda. Karena mereka tahu Husain bakal terbunuh gitu loh. Kemudian Husain mengatakan kepada Zainab, in mittu ana, jika aku wafat, kantongmu jangan kamu robek-robek. Subhanallah ya. Kantongmu jangan dirobek-robek. Kemudian kamu jangan memukul-mukul badanmu. Kemudian kamu jangan menangis-nangis, merintih-rintih. Ya. Jangan meratap. Jangan meratap, jangan merintih-merintih, tangisanmu jangan. Tapi kuburkanlah aku dengan cara yang baik. Gitu. Ini wasiat, ini riwayatnya riwayat sahih dan disebutkan dalam Masadir Syi'iyah juga ada di situ. Di Biharul Anwar dan sebagainya. Nah, terjadilah pagi harinya, mulai pertempuran di situ di hari Jumat. Ya, hari Jumat terjadi pertempuran dahsyat, tektok, semua tahu bahwa ini nggak seimbang. Mereka akan yakin saya ingin wafat di samping Husain. Satu demi satu wafat. Habis tinggal Husain radhiyallahu anhu sendiri menghadapi 5.000 pasukan. Sebetulnya ceramah dulu. Kalian berhadapan dengan siapa? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dibaca ini surat Al-Ahzab. Allah ingin mensucikan, membersihkan keluarga Nabi. Ini keluarga Nabi, saya tinggal satu-satunya. Saya ini keluarga Rasulullah SAW, ini semua keluarga Nabi. Kalian akan membunuh. Wahai ahlu Kufa, kalian yang menulis surat kepada saya, disebut namanya satu-satu. Wahai fulan, kamu nulis surat sama saya. Wahai fulan, kamu nulis surat sama saya. Wahai fulan, satu-satu disebut sama Ali. Sama Husain radhiyallahu anhu. Sekarang kamu melakukan saya seperti ini. Saya cucu Rasulullah SAW. Ana rayhanata. Allahu Akbar radhiyallahu ta'ala. Syabab ahlil jannah. Ya. Orang yang baunya wangi. Pemimpin surga, kalian memberlakukan ini. Mundur pasukan itu semua. Tidak ada satupun yang menyerang dan menyentuh Husain. Idzim ba'atha asqaha. Muncul setan yang namanya Syamr bin Dziljushan. Apa yang kalian lakukan? Celakalah kalian semuanya, katanya dia. Maju serang dia, diserang. Diserang. Orang pertama yang melukai Husain namanya
Husain pakai sod. Ya. Husain bin Tamim. Menyukai kaki beliau. Luka kaki, melukai mulutnya berdarah. Dilempar dengan senjata, melukai mulutnya berdarah semua. Kemudian setelah itu dilukai oleh seorang yang bernama Sinan bin Anas. Sinan bin Anas melukai kakinya sehingga Husain terjatuh, nggak bisa bergerak. Akhirnya muncul seseorang bernama Urwah bin Syarik At-Tamimi. Dia inilah yang menggorok dan membunuh Husain. Dalam riwayat ada yang mengatakan Urwah ini yang memotong lehernya Husain. Dalam riwayat yang lain yang memotong adalah Syamr Dzil Jaushan. Gitu. Terus dibawa lehernya menemui Ubaidullah bin Ziyad. Adapun riwayat yang mengatakan kepalanya dibawa menemui Yazid, Ibnu Katsir mengatakan ini nggak benar riwayatnya. Riwayat palsu. Dan kepalanya Husain dimakamkan di daerah Kufah. Menurut riwayat yang sahih oleh Ibnu Katsir dan yang lain. Begitulah kisahnya. Seringkali dalam peristiwa ini di Asyura ini orang-orang Syiah Rafidhah mereka meratap, mereka menyakiti, memukuli diri mereka, menangisi diri mereka, dan kemudian tidak sedikit juga mereka menyalahkan Ahlus Sunnah yang tidak ikut bersedih dan berduka cita karena terbunuhnya Husain. Ya itu yang saya bilang di pengantar tadi, ini namanya maling teriak maling. Nah setelah Husain terbunuh ada tersisa istri-istri beliau kan. Istri beliau, saudara-saudaranya tadi Zainab dibawa ke kota, ke Kufah. Dibawa ke kota, penduduk Kufah itu nangis semuanya. Ali bin Husain, yaitu Ali Zainal Abidin, waktu itu nggak ikut karena sakit gitu loh. Melihat fenomena mereka menangis. Zainab melihat mereka menangis. Apa yang dikatakan oleh mereka yang kesimpulan dari ucapannya? Kalian ini orang-orang yang nggak ada hati. Kalian yang membunuh Husain, kalian yang membuat makar, kalian yang menipu, kalian yang mengkhianati Husain, kalian yang membunuh Husain, terus sekarang kalian nangis. Tangisan apa ini? Jadi itulah yang terjadi. Jadi mereka itu menangisi karena menangisi apa? Pengkhianatan mereka sendiri. Allahul musta'an. Nah makanya orang Syiah bikin acara di Asyura itu apa? Tangisan sedih. Tangisan sedih, tapi uniknya ketika mereka nangis tangisan sedih yang disalahkan Ahlus Sunnah. Nah ini kan padahal mereka pelakunya, mereka pembunuhnya. Allahul musta'an. Nauzubillah. Terus yang disalahkan enggak ada sangkut paut. Abu Bakar disalahkan, Umar disalahkan. Iya kan? Apa? Bi'ai aklin wadin. Akal apa ini? Orang enggak punya akal seperti ini. Sikap Ahlus Sunnah terhadap mati syahidnya seorang imam besar, seorang tokoh besar seperti Husain bin Ali atau ayah radhiyallahu anhu atau Utsman bin Affan atau bahkan matinya para nabi dan para rasul seperti yang dibunuh oleh Yahud seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah, Ustaz? Ya berkaitan dengan Husain secara spesifik ya. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan qutila mazluman radhiyallahu taala anhu. Qutila mazluman, terbunuh dizalimi, syahidan sebagai syahid, ya, walaisa kharijiyan, walaisa imaman, bal huwa ma'muman. Ya, beliau terbunuh sebagai sosok yang terzalimi, ditipu, ya, dibohongi, dikhianati, ya, dizalimi, dan beliau mati sebagai syahid, bukan sebagai pemberontak, bukan sebagai imam, tapi beliau sebagai warga masyarakat yang ditipu, dibohongi. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan mereka yang mendolimi dan menipu Husain, membunuh Husain, akhir hayatnya mereka tidak ada yang beres. Kata Ibnu Katsir, rata-rata mereka itu di akhir hayatnya gila. Rata-rata gila. Rata-rata gila mereka semua, atau dalam kondisi benar-benar mengenaskan, terhina. Ustaz Nizar, Masya Allah ini pembicaraan cerita yang antum sampaikan sangat menarik, sangat mencerahkan bagi kita semuanya. Banyak hal yang banyak di antara kita yang banyak belum tahu tentang hal ini. Dan kita pemuda-pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah
perlu tahu tentang kisah ini dengan versi yang sahih, versi yang benar. Versi yang bukan membuat kita ini bersikap ghulu, berlebihan terhadap cinta kita kepada Ahlul Bait, namun di saat yang bersamaan akibatnya memunculkan kebencian kepada para sahabat. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta kepada para sahabat sebagaimana perintah Allah dalam banyak ayat Al-Quran, dan cinta kepada Ahlul Bait. Dan insya Allah, pemirsa, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, dari pemaparan Ustadz kita, Ustadz Nida Sa'ad Jabal, kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran. Yang diantaranya bahwa kita Ahlus Sunnah mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, mencintai para Ahlul Bait. Kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa Hasan dan Husain, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, adalah pemimpin dari pemuda-pemuda surga. Kita mencintai mereka lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan juga kita meyakini bahwa kecintaan kita kepada Ahlul Bait dan sedihnya kita atas syahidnya beliau, syahidnya Husain, bukan berarti membuat kita harus melakukan ritual kesedihan setiap tahunnya. Karena nabi-nabi yang mati terbunuh pun banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu tidak membuat kita harus meratapi, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan Rasulullah SAW sangat melaknat dan mengutuk perbuatan ini, dan beliau menyebutnya sebagai perbuatan jahiliyah. Mungkin kesempatan singkat ini adalah kesempatan yang bisa memberikan banyak keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Insya Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan-pertemuan yang bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.